Selamat datang bersama saya Chandra Tabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang berera Blossom, namanya adalah Master Pet, dimana dulu eranya adalah rarity legendary, namanya Nissan Pet. Dan dulu Nissan Pet itu dia termasuk monster terbaik di era legendary, juga supporter yang bisa memberikan efek possession ya. Itu sangat bagus kalau dulu. Hanya saja sekarang berevolusi menjadi rarity M, yaitu Master Pet. Nah, Master Pet ini kita akan bahas masih bagus apa enggak push trophy ataupun dipakai di cavern. Kalau push trophy enggak tak saranin. Kalaupun kalian pemain pemula ataupun pemain comeback ya, kalau pemain kayak gitu boleh-boleh aja, karena mungkin monster rarity M nya masih terbatas. Nah, ini masih boleh dipakai ya. Kalau udah berbulan-bulan, sekitar 2 bulan ke atas ataupun ya bisa dibilang seperti itu, di bawah 6 bulan, itu jangan ya, tak saranin pakai monster di era yang 3 terbaru, termasuk 3 era terbaru ya. Maksudnya apa? Saya buat video ini bulan 1 2025. Jadi sekarang eranya era Feral season 4. Nah, itu era terbarunya adalah Feral yang sekarang berjalan. Sebelumnya adalah era Historia, dan sebelumnya Historia adalah era Multiverse. Jadi 3 era itu yang masih bagus dipakai push trophy. Itu kalau dipakai kelas menengah ke bawah. Kalau kelas menengah ke atas sudah pasti pakai Ancestor semuanya ya. Seringnya seperti itu. Nah, kita akan bahas ini bagus apa enggak untuk Cavern of Assassin ataupun di PVP untuk pemain comeback ya. Kita akan bahas. Nah, untuk eranya ini adalah era Blossom, di mana era Blossom itu berjalan 3 tahunan berjalan. Jadi sudah lama sekali. Makanya speednya hanya 8000. Kalau sekarang era Feral yang baru-baru sama level 100, rarity M juga itu sekitar 16000 ya. Jadi 2 kali lipat. Kalau disandingin dengan era baru, kenapa tak saranin dipakai push trophy ya, karena kalau musuhnya pakai era baru, musuhnya dapat 2 giliran dan Master Pet baru dapat 1 giliran karena speednya masih terlalu rendah ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk elemennya adalah elemen kegelapan, dimana elemen kegelapan ini akan lemah terhadap elemen cahaya. Jadi kalau attacker musuh memiliki elemen cahaya, tidak saya sarankan pakai Master Pet ya. Untuk yang belum tahu skill-skillnya, yang tak pakai kurang lebihnya seperti ini. Ini skill yang sering dipakai sama pemain Monster Legends ya, yang ada bintang-bintangnya ini. 4. Kalau kalian contoh silakan. Snack Like Fangs, stamina 54, koldenya 4. Skill 2-nya Red and Bad, stamina 48, koldenya 3. Skill ketiga berelemen cahaya ya, stamina 42, koldenya 2. Skill keempat Wake From, stamina 55, koldenya 2. Dia, untuk yang belum tahu, dia termasuk monster controller, berarti support ya. Support bertipe controller yang berelemen kegelapan dan bisa memberikan efek possession, elemental proteksi, dan juga damage boss, penambahan kerusakan ya. Kita akan bahas untuk evolving trait. Oh ya, karena sekarang ada event bounty ya, semangat kalian, semoga tak doakan beruntung selalu ya. Ini pun fugitifnya sudah saya temuin tadi dan belum ada yang ngekill karena memang stamina saya habis. Jadi mohon maaf, nanti saya kurang lebih sebentar masuk ke sini sambil review ya. Nah, Master Pet untuk evolving trait yang pertama ini bisa dibilang lumayan dan termasuk kurang juga. Jadi untuk trait seperti ini ada 4 urutan ya. Jadi untuk yang pertama, kebal dari possession. Maksudnya possession itu apa bang? Nah, ini seperti skillnya ini. Di dalam artinya untuk possession, jika terkena possession itu, contoh kita memberikan possession ke musuh dan musuh yang terkena possession akan mukul rekan timnya sendiri ya. Rekan timnya sendiri akan dipukulin, jadi saling mukul antar temannya musuh sendiri, itu ngerepotin ya. Nah, maka dia akan kebal dari ini. Nah, ini kurang bagus juga. Kenapa? Kalau dikasih efek corruption ya, yang fungsinya sama, corruption itu sama dengan possession, hanya beda nama. Trait possession dikasih efek corruption itu masih masuk. Nah, jadi itu kurang bagus untuk trait yang pertama ya, mohon maaf. Nah, untuk yang urutan kedua adalah kebal dari possession dan kebal dari corruption, dimana simbolnya juga sama seperti ini, hanya saja dia diberikan corruption nggak bisa. Kalau ini masih bisa karena keterangannya memang hanya possession saja ya. Dan di atasnya lagi tingkat ketiga adalah abominasi, dimana abomination itu dia akan kebal dari possession, corruption, mega possession, mega corruption, dan juga kebal dari 2 tortur, yaitu namanya bleeding dan nightmare. Nah, itu yang terbaik ketiga untuk urutan
trade seperti ini. Untuk urutan tertinggi yang terbaik untuk trade seperti ini adalah kebal dari kontrol ya. Kalau kebal dari kontrol maka dia akan kebal dari semua efek kontrol. Contohnya freeze, mega freeze, stun, mega stun, VR, mega VR, baby reservation, mega baby reservasi, ataupun bisa possession, mega possession, ataupun corruption, mega corruption. Jadi dia kebal semua efek kontrol. Kurang lebihnya seperti itu ya. Itu urutan terbaik ya. Kalau ini urutan pertama ya, kalian nilai sendiri ya. Untuk teman-teman bilangnya R1 sampai R2 ya, berarti bintang 1 sampai bintang 2. Kalau untuk yang belum paham, level 110 sampai 126 dia akan mendapatkan trait lagi, yaitu Hardened. Dimana Hardened ini dia urutan terbawah lagi, sama seperti Possession. Hardened dia memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi contoh, ini Master Pet dipukul oleh musuh ya, entah attacker, entah support, ataupun tanker musuh, dengan keterangannya miss, maka tidak ada damage yang masuk, nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada efek-efek dari skillnya, nggak ada seperti torture, kontrol, dan juga debuff, itu juga nggak ada yang masuk. Efek negatif nggak ada yang masuk semua ya. Jadi seperti itu. Berarti kalau miss seperti itu, kalian lagi beruntung, 20%-nya lagi menyala. Nah, dan trade seperti ini itu ada 3 urutan lagi dan ada 2 pesaing. Maksudnya gimana? Ada 3 urutan. Ini Hardened urutan yang ke bawah. Jadi untuk urutan kedua ada yang lebih bagus lagi, namanya Taug. Itu 35% peluang, lebih besar ya. Dan yang paling tinggi adalah namanya Bulwark, dimana Bulwark itu memiliki 50-50 ya, sama-sama 50% dari 100%. Jadi monster musuh cuma punya peluang 50% waktu dipukul bisa meleset ya. Untuk seperti pesaingnya trade seperti itu ada juga. Kalau Hardened ini disaingin dengan trade seperti Demons, dimana Demons itu punya peluang 25%, lebih 5%. Dan juga Demons itu kebal dari efek tortur 2 biji, yaitu apa ya namanya, burning dan juga ignite ya itu. Nah, kalau untuk seperti Bulwark yang bagus sekali tadi urutan pertama yang terbaik, itu juga punya pesaing lagi, namanya adalah Super Demons, dimana Super Demons itu juga memiliki 50% sama. Hanya saja Super Demons itu punya kebal dari tortur 2 biji, yaitu burning dan juga ignite. Nah, jadi untuk yang urutan seperti ini yang terbaik adalah Bulwark ya. Ada lebih baik lagi, namanya adalah Super Demons. Nah itu untuk combo-combo trade seperti ini yang tak sebutin, itu kombonya seperti skill musuh yang skill rekan tim yang bisa memberikan efek blind, kebutaan atau penurunan akurasi sebesar 50%, ataupun memberikan skill yang itu dash ataupun minor blind, menurunkan akurasi musuh sebesar 25%, ataupun penglihatan musuh sebesar 25%. Ada juga yang bisa memberikan efek seperti apa ya, tortur berupa sunburn ataupun sunstorm ya. Sunburn ataupun sunstorm itu 2 biji, itu bisa menurunkan 15% juga. Nah, jadi kalau efek-efek seperti itu, efek negatif yang tak sebutin tadi, itu ditumpuk ke musuh, itu punya peluang lebih. Contoh ya, sunstorm 15%, kena skill minor blind 25%, itu udah 40% ya. 25 tambah 15 udah 40%. Nanti ditambah dengan Hardened 20%. Totalnya adalah 60% peluang. Nah, jadi kombonya seperti itu. Kalau kalian paham combo, jadi musuhnya nanti akan sering sekali miss. Waktu mukul Master Pet akan sering sekali miss. Nah, itu adalah cara bikin jengkel musuh ya. Dipukul nggak bisa-bisa, nggak ada yang masuk. Nah, itu repot. Nah, kalau untuk level 130 sampai level max, teman-teman kalau udah pro player mungkin bilangnya adalah R3 sampai rank maksimal. R itu rank ya. Dia mendapatkan trait yaitu status caster True Vision. Dimana True Vision ini ya, True Vision ini dia memiliki penglihatan double ataupun akurasi double. Jadi kalau siapa namanya? Si Master Pet ya, dia memukul musuh yang memiliki trait seperti ini, memiliki peluang, itu seperti nggak ada harga dirinya ya, karena memang kepercayaan dirinya 200% ya, double, nggak jarang sekali meleset ya. Ataupun True Vision ini terkena efek debuff seperti blind, minor blind, daze, sunburn, sunstorm, seperti combo-combo yang untuk Hardened itu nggak pengaruh.
karena penglihatan 200% dikurangi 50% pun itu masih 100% ya. Jadi masih bagus. Kalau True Vision ini berarti dia akan kebal seperti blind, minor blind, ataupun sunstroke, ataupun sunburn untuk efeknya. Kalau untuk kerusakannya tetap kena ya. Jadi seperti itu True Vision ini. Ini dia memiliki peluang waktu mukul musuh biar nggak meleset. Nah itu kebalikannya ya. Nah seperti itu. Sebentar saya lihat lagi untuk bounty-nya ya, karena sekarang lagi event, jadi saya sedikit-sedikit ya nengok-nengok lah. Nggak ada yang nambah kerusakan ya wes biarin. Nah kita lanjut Master Pet. Nah ini bisa dibilang termasuk bagus ya. Kalau mau kalian pakai untuk Cavern of Assassin setiap hari boleh, karena dia punya skill controller yang bagus. Nanti disandingin dengan King Atum sama Serpentine. King Atum attacker, Serpentine adalah attacker, itu masih bagus juga. Hanya saja dia tidak bisa bersih-bersih, tidak bisa memberikan rekan tim itu jika terkena efek tortur ataupun efek negatif, dia nggak bisa bersih-bersih ya. Dia hanya bisa memberikan efek double damage, boss damage, ataupun memberikan efek kontrol ke musuh ya, karena spesialis dia beda. Jadi untuk support itu ada 3 macam. Yang pertama adalah efek support controller seperti ini yang mengatur jalannya musuh ya, ataupun ada juga support bertipe buff, yaitu buff itu gunanya dia adalah memberikan efek-efek positif ke rekan tim ataupun bersih-bersih rekan tim. Kalau ada efek negatif dibersihin biar nggak sakit-sakitan ya. Nah seperti itu adalah tugas support buff. Contohnya memberikan efek yang warna hijau di bawah stamina bar rekan tim kita, itu adalah tugas efek support buff. Kalau support debuff yaitu memberikan efek negatif ke musuh, itu adalah tugas support debuff ya. Nah seperti itu. Ini dia bersupport controller. Kita akan bahas untuk reliknya. Nah, relik tak sarankan memakai Mug Staff. Kenapa saya sarankan pakai Mug Staff? Karena Mug Staff itu setelah Master Pet memberikan kerusakan ke musuh, maka semua musuh akan diberikan efek Nightmare, dimana Nightmare itu akan memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan dan juga mengurangi stamina musuh sebesar 10% setiap giliran selama 4 giliran. Dan ini reliknya bisa dipakai 2 kali. Bagus ya, bagus. Dan bagusnya lagi dia bisa meregenerasi stamina. Contohnya kita bawa Master Pet dan juga 2 rekan tim lainnya, karena kita waktu battle atau pertempuran itu bawa 3 monster ya, 3 monster. Salah satu rekan kita ada yang staminanya di bawah 50%, maka semua rekan tim akan diberikan pengisian ulang stamina sebesar 54, bisa dipakai 3 kali. Nah, itu bagus ya. Ini tak bahas untuk relik level 1. Jadi untuk relik yang pertama paling bagus untuk Master Pet adalah Mug Staff ya, obsidian, dan itu bisa di craft ya. Nah kalau untuk trapnya tak sarankan memakai volcanic traps seperti ini. Nah ini ya, ini bagusnya apa bang? Nah setelah Master Pet mendapatkan giliran dan gilirannya selesai ya, maksudnya dia pokoknya dia sehabis mukul musuh ataupun pokoknya dia dapat giliran, itu memberikan efek tortur untuk semua musuh acak, entah berupa Sunstorm, Quicksand, Burning, Ignite, Electrified, Shock, pokoknya semua tortur itu acak 1 biji ya. Untuk semua musuh itu bisa dipakai 2 kali ya. Jadi untuk Volcanic Trap itu dia memberikan tortur tambahan. Jadi untuk sekali pukul ya, sekali pukul Master Pet bisa memberikan efek 2 tortur dari relik, yaitu yang pertama Nightmare dari relik Mug Staff, yang kedua dari Volcanic Trap ya, itu bagus. Nah untuk rune tak sarankan memakai rune kecepatan untuk dirinya sendiri ya, tak sarankan dipakai untuk level 7 minimal. Kalau dipakai di Cavern of Assassin sampai level 10. Jadi kalau untuk level 11 ke atas itu nggak tak saranin, karena kenapa? Ya karena memang lebih bagus untuk level 10 ke atas rune itu dipakai di Ancestor saja ya. Untuk Rarity M mungkin level 7 sampai level 10 itu sudah cukup. Apalagi cuma dipakai di Cavern of Assassin buat nyari chest setiap hari ya. Jadi level 7 seperti ini kan level 8, level 7 saya habis. Level 7 untuk dirinya sendiri itu 3 biji ya. Jadi warna gini 3 biji, semuanya warna kuning, level 7 semuanya, itu yang paling tak sarankan. Dan kalau mau tak mutate runnya itu, mutatenya yang baik pakai apa?
Kalau di mutate yang bagus itu untuk Nissan Pet adalah seperti ini ya. Yang paling atas ini 3 biji. Dia menambahkan kecepatan dan juga menambahkan penambahan darah. Jadi karena dia support pasti darahnya tipis, makanya diberikan penambahan darah biar agak tebal. Kalau dia dipukul oleh musuh biar nggak langsung hilang, tewas, wassalam ya, seperti itu. Levelnya tetap sama, level 7 sampai level 10. Itu yang terbaik menurut saya untuk siapa Master Pet. Kita akan coba saja uji coba sekalian tes skillnya ya. Skill 1 sampai dengan skill keempat di Dengwon sekalian di uji coba. Nah, dimana? Aduh, cavern saya lagi nge-lag. Nah, sini. Di sini saja boleh. Aduh, gimana namanya Master Pet? Dia elemennya apa? Kegelapan. Elemen kegelapan. Dimana elemen kegelapan saya? Bagus ya, bentuknya itu bagus, suka saya. Master Pet lah, kok nggak ada? Aku jual lah, jangan-jangan. Enggak dong ya, masa dijual, kan bagus. Itu controller bagus ya. Master Pet hilang tapi tiba-tiba. Nah ini Master Pet, bentuknya seperti apa? Musang King, durian Musang King ya. Aduh, kepencet bang, kepencet manual ya, wes next saja. Udah terlanjur, mau gimana lagi ya. Saya recharge dulu karena memang staminanya speednya si Master Pet kan eranya lama, jadi agak lama untuk speednya. Nah, kalian bisa lihat untuk ancestor saya yang era baru itu udah dapat berapa giliran. Dia baru dapat 1 giliran ya, karena memang era lama versus era baru. Nah, seperti itu. Skill 1 Master Pet, dia memberikan kerusakan kecil berelemen kegelapan untuk semua musuh. Nah, untuk urutan kerusakannya, ini urutan yang pertama karena ada 5 urutan kerusakan. Yang pertama adalah low, moderate, heavy, massive, dan juga insane. Itu urutan terkecil dari yang terbesar ya. Tak ulang lagi, low, moderate, heavy, massive, dan insane. Nah, itu adalah urutan kerusakan. Jadi ini low adalah urutan yang pertama, yang paling kecil, berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek possession, di mana possession ini semua musuhnya di giliran selanjutnya akan saling mukul temen-temennya sendiri. Betul, untuk efek possession ataupun corruption itu bisa membalikkan keadaan ya. Bagus, makanya saya suka ya. Nah, di waktu ini semisal musuhnya terkena possession semua, kalian bisa mukul musuhnya sepuas kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi efeknya seperti itu. Possession itu bagus, apalagi corruption ya. Karena trade possession masih dikasih corruption itu masih bisa. Karena ya memang seperti itu. Di atas tingkatnya lagi. Nah, untuk skill 2 dia memberikan kerusakan kecil lagi. Urutan pertama berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua rekan tim kita akan diberikan efek damage boss, yaitu 25% penambahan kerusakan. Semua rekan tim kita diberikan kerusakan tambahan sebesar 25% ya. Jadi contoh, satu rekan tim kita attacker memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk ke musuh adalah 1B 250M lebih 25%. Nah, seperti itu ya. Itu fungsinya. Nah, kalau untuk damage boss ini ada 4 urutan. Jadi ini damage boss yang pertama, urutan terkecil ya, damage boss 25%. Yang kedua adalah boss damage, itu 50% penambahan kerusakan. Ataupun yang urutan ketiga adalah double damage, di mana double damage itu memberikan 2 kali lipat kerusakan. Dan yang paling tinggi adalah triple damage, di mana triple damage itu memberikan kerusakan sebesar 3 kali lipat atau dikalikan seperti 275% penambahan kerusakan. Nah, itu untuk urutannya. Nah, lumayan bagus karena untuk semua rekan tim. Nah, kalau untuk skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan pertama lagi ya, sangat kecil, berelemen cahaya untuk satu musuh saja, bukan untuk semua musuh. Untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya akan diberikan efek possession ya.
efek possession dan juga efek double damage. Bang, ini kok double damage-nya dikasih ke musuh, kenapa? Ya karena efek possession itu kan mukul temennya sendiri ya. Jadi untuk yang terkena possession dia diberikan double damage biar kerusakannya sakit. Waktu dia mukul musuhnya, rekan timnya sendiri, musuhnya itu bakal lebih sakit kerusakannya. Nah itu curangnya dia adalah seperti itu ya. Jadi kombonya bagus, possession dan double damage untuk musuh itu bagus ya. Nah, hanya saja ini untuk satu musuh ya. Skill keempat, dia memberikan efek possession untuk satu musuh saja 2 kali. Nah, 2 kali possession. Bang, kenapa kok dikasih 2 kali nggak 1 kali saja? Contoh, trait musuhnya ada yang memiliki seperti ini, Hardened memiliki peluang 20%. Ya, seperti dengan Master Pet juga punya, ataupun Tau 35%, Bulwark 50%. Nah, itu kan repot kalau dipukul bisa meleset kan, karena memang traitnya punya peluang bisa meleset ya. Jadi dikasih 2 biji itu kenapa? Biar nggak meleset. Jadi semisal yang pertama meleset, yang kedua biar nggak meleset. Nah seperti itu. Bang, kalau meleset semuanya ya berarti nggak oke, lagi boncos ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita coba untuk animasinya Master Pet. Nah, kayak gitu tangannya. Nah ini musuhnya terkena efek possession semuanya kecuali Abominasi. Ini Abomination, dia kebal dari possession ya. Traitnya kurang lebihnya seperti ini saja. Oh ya, buat kalian yang mau di reviewkan monster ataupun mau join live streaming, saya setiap hari live streaming habis maghrib, kalau enggak ya habis isya sampai capek ya. Kalau ada bounty-an ya ini berarti enggak setiap hari. Kalau bounty-an itu kadang pagi juga streaming, kadang siang juga streaming, kadang sore juga ya, sambil nunggu fugitive in the area seperti ini ya. Nah kalau kalian tanya Master Pet ini masih bagus gak? Bagus ya, bagus, masih bagus. Ya kurang lebihnya seperti ini saja. Buat yang mau join join guild Indonesia ataupun di luar Indonesia ya, kalian join live streaming saya, nanti banyak sekali ketua-ketua guild itu akan nyari member, ataupun yang punya yang punya guild bisa juga nyari member di punya saya, nggak apa-apa, karena memang live saya itu memang membahas tentang game ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kalian yang bermain bounty-an ya hoki-hoki selalu ya, biar bisa ngekill dan dapat gems setiap hari, karena ini adalah event terbaik menurut saya, kesukaan semua pemain Monster Legend ya. Saya sampai di sini dulu, Chandra Capibut. Terima kasih yang udah subscribe. Saya pamit undur diri. Monster Legend Indonesia. Assalamualaikum.